Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, untuk anak-anak ibu sekalian, kita berjumpa lagi pada proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, yang dimana kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan, sehingga nantinya kita harapkan proses belajar kita dapat berjalan dengan lancar. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu, semoga proses belajar mengajar kita ini dapat berjalan dengan semestinya. Saya mau untuk Nisa Rahmadani memimpin doa kita. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Lisa yang telah memimpin doa kita. Nah, sebelumnya Ibu mau absen dulu. Tolong didengar namanya masing-masing. Jika hadir katakan hadir, jika tidak hadir juga katakan tidak hadir. Nah, baik. Desti Rahmadani. Hadir, Bu. Lisa Rahmadani Pohan. Hadir, Bu. Asti Indah. Hadir, Bu. Anissa. Mungkin Anissa lagi kendala jaringan. Nah, baik, langsung saja. Nah, pada pagi hari ini materi pembelajaran kita mengenai eksponen dan juga logaritma. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita itu memahami pengertian ataupun definisi dari bilangan eksponen, kemudian kita memahami sifat-sifat dari bilangan eksponen, sehingga nantinya kita dapat menggunakan sifat-sifat tersebut dalam pemecahan masalahnya. Kemudian kita memahami definisi dari logaritma serta memahami sifat-sifat dari logaritma untuk dapat memecahkan permasalahannya. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian harus dengan serius memahami materi kita pada hari ini, mendengarkan penjelasan dari ibu, karena nanti kita akan adakan diskusi. Nah, diskusi mengenai suatu persoalan yang akan Ibu berikan, yang nantinya Ibu akan bagi kepada dua kelompok. Nah, jadi di sini Ibu akan bagi menjadi dua kelompok. Jadi, setiap kelompok yang memiliki nilai tertinggi, maka akan diberi sebuah keunggulan, nilai keunggulan. Jadi, untuk anak-anak Ibu harus serius dalam memahami materi kita ini. Jangan bermain HP ataupun hal-hal yang elektronik. Semua buku-buku yang berhubungan dengan pelajaran selain matematika disingkirkan. Jadi cukup belajar matematika, jangan ada hal-hal yang lain yang dapat mengganggu konsentrasi. Nah, Ibu harapkan agar posisinya untuk dimaksimalkan, agar proses belajar kita dapat berjalan dengan lancar. Nah, sampai di sini sudah paham? Sudah, Anak-anak Ibu Bu. sekalian, iya. Baik. Nah, di sini akan Ibu tampilkan mengenai materi kita, yaitu eksponen dan juga logaritma. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu.
Baik, mengenai eksponen dan juga logaritma. Nah, di sini kita akan bahas mengenai definisi, sifat-sifat, persamaan maupun pertidaksamaan eksponen, dan juga contoh soalnya. Nah, baik, yang pertama itu mengenai definisi. Eksponen adalah nilai yang menunjukkan derajat kepangkatan atau berapa kali bilangan tersebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Nah, ini mungkin agak rumit dalam mengartikan definisinya. Akan tetapi, bentuk dari eksponen ini yaitu A pangkat N. Dibaca A pangkat N. Nah, disebut dengan bentuk eksponensial atau perpangkatan. A-nya ini disebut dengan bilangan pokok atau basis, dan N disebut eksponennya atau pangkatnya. Jika N adalah bilangan bulat positif, maka definisi dari eksponennya yaitu A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali sampai seberapa banyak pangkatnya, atau A sejumlah N faktor. Jadi, nilai atau bilangan pokoknya tadi dikalikan sampai seberapa banyak N-nya. Seperti itu. Baik, dalam eksponen, bilangan pangkat tidak selamanya selalu bernilai bulat, positif, tetapi juga bernilai 0, negatif, dan juga pecahan. Nah, untuk yang poin A, perhatikan eksponen atau pangkat 0. Jadi, setiap bilangan yang pangkatnya 0 itu sama dengan 1. Seperti itu. Jadi contoh, 2 pangkat 0 sama dengan 1. 3 pangkat 0 sama dengan 1. Mau 100 pangkat 0 atau 1 juta pangkat 0 itu tetap hasilnya 1. Nah, ini untuk eksponen 0. Yang kedua, eksponen atau pangkat negatif dan pecahan. Nah, di sini kita misalkan ada bilangan M dan N yang merupakan bilangan bulat positif. Maka, untuk yang pertama, A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi, ketika dia pangkatnya negatif, maka kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Sehingga pangkatnya berubah jadi positif. Paham? Baik, jadi kalau contohnya 2 pangkat min 3. Berarti agar min-nya itu atau pangkatnya itu menjadi positif, jadi 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 8. Nah, untuk yang kedua, A pangkat 1 per N. Nah, di sini kita lihat pangkatnya yang berbentuk pecahan. Nah, agar mempermudah kita ubah pangkat yang berbentuk pecahan itu dalam bentuk akar. Nah, jadi misal contohnya 2 pangkat 1 per 2 atau 2 pangkat setengah. Itu sama juga dengan akar 2. Nah, jadi kalau misalnya pangkatnya berbentuk pecahan, kita dapat merubahnya ke dalam bentuk akar. Sampai di sini paham? Anak-anak Ibu? Paham, Bu. Baik. Selanjutnya kita masuk kepada sifat-sifat eksponen. Nah, yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, jika bilangan dasar sama dengan pangkat berbeda, maka hasil perkaliannya adalah bilangan dasar dengan pangkat hasil penjumlahan pangkat masing-masing. Nah, jadi di sini simpelnya itu ketika ada X pangkat 4, kemudian dikali X pangkat 6, itu sama dengan X pangkat 4 ditambah 6. Jadi, dengan bilangan pokok yang sama, akan tetapi pangkatnya dijumlahkan. Maka X sama dengan X pangkat 10. Nah, jadi di sini bilangan pokoknya itu syaratnya harus sama. Kalau misalnya X sama-sama X, seperti itu. Akan tetapi nanti pangkatnya dijumlahkan. Ini untuk perkalian. Yang kedua untuk pembagian. Nah, kebalikannya. Kalau pembagian, pangkatnya dikurang. Jadi dengan bilangan pokok yang sama, akan tetapi pangkatnya itu dikurang. Contoh, X pangkat setengah dibagi X pangkat seperempat. Maka sama dengan X pangkat setengah dikurang seperempat. Sama dengan X pangkat seperempat. Nah, berikut nomor 3 seperti itu. Nah, ini ada pangkat juga. Kemudian di luar kurung ada pangkat.
Nah, jadi ini pangkatnya kita kalikan. Contoh, 3 pangkat 2 di dalam kurung, kemudian ada pangkat 3 lagi. Jadi, 3 pangkat 2 dikali 3. 3 pangkat 6. Seperti itu. Kemudian, nah ini yang keempat. Nah, ada bilangan pokok A dan juga B, di mana berpangkat M dan juga N. Maka, A pangkat M dikali B pangkat N, kemudian dipangkatkan lagi P, maka kedua pangkat ini sama-sama dikali si P tadi. Jadi A pangkat M kali P dikali B pangkat N kali P. Contoh, kita punya X pangkat 2 dikali Y pangkat 3. Nah, jadi dipangkatkan 2 lagi. Nah, ini kurang 2-nya. Jadi sama dengan X pangkat 2 kali 2 dikali Y pangkat 3 kali 2. Jadi sama dengan X pangkat 4 dikali Y pangkat 6. Nah, begitu juga untuk yang pembagian. A pangkat M per A pangkat N sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 per 2 pangkat 4 dikali 3. Nah, ini sebelumnya dianya 2 pangkat 3 per 2 pangkat 4, kemudian dipangkatkan lagi 3. Seperti itu. Jadi nanti hasilnya 2 pangkat 9 per 2 pangkat 12. Nah, baik di sini ada persamaan eksponen, bisa dibaca dulu. Nah, di sini ada bentuk dari A pangkat fx sama dengan 1. Nah, di sini A pangkat fx sama dengan 1 dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 0. Maka fx sama dengan 0. Nah, jadi di sini ada pembahasannya. Nah, ada contoh soalnya 2 pangkat 3x dikurang 2 sama dengan 128. Nah, penyelesaiannya 128 ini kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Jadi 2 pangkat 7. Kemudian karena udah sama-sama bilangan pokoknya 2, jadi kita tinggal mengoperasikan pangkatnya. Jadi 3x kurang 2 sama dengan 7, 3x sama dengan 9, x sama dengan 3. Jadi didapatlah x-nya sama dengan 3. Kemudian, untuk bentuk A pangkat fx sama dengan 1. Nah, di sini A pangkat fx sama dengan 1 dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 0, maka fx sama dengan 0. Nah, di sini dia mencari himpunan penyelesaian. Nah, contoh soalnya 5 pangkat x kuadrat ditambah 5x dikurang 4 sama dengan 25. Jadi kita cari himpunan penyelesaiannya atau HP-nya. Maka yang 25 tadi kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Jadinya 5 pangkat x kuadrat ditambah 5x dikurang 4 sama dengan 5 pangkat 2. Nah, karena bilangan pokok sama-sama dengan 5, kita tinggal mengoperasikan pangkatnya. Jadinya x kuadrat ditambah 5x dikurang 4 sama dengan 2. Nah, kemudian kita pindah ruaskan, jadinya x kuadrat ditambah 5x dikurang 6 sama dengan 0. Nah, sampai di sini kita faktorkan. Maka faktornya x dikurang 1 ditambah x ditambah 5. Nah, jadi di hasilnya x sama dengan 1 atau x sama dengan min 5. Maka dapatlah HP-nya min 5,1. Seperti itu. Maaf, di sini dia bukan tanda tambah, tapi perkalian, karena ini kita memfaktorkannya. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke pertidaksamaan eksponen. Nah, di sini kita bahas sekilas mengenai pertidaksamaan eksponen. Di sini ada bentuknya, yaitu A pangkat fx titik-titik A pangkat gx. Nah, jadi titik-titik ini dapat kita isi dengan salah satu tanda pertidaksamaan. Lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Nah, kita lihat contohnya. Tentukan HP atau himpunan penyelesaian dari 2 pangkat X tambah 2 lebih besar dari 16 pangkat X kurang 2. Nah, penyelesaiannya 2 pangkat X tambah 2 lebih besar dari 16 pangkat X kurang 2. Nah, jadi 16-nya ini kita rubah ke dalam bentuk pangkat. Jadinya 2 pangkat X tambah 2 lebih besar dari 2 pangkat 4 dikalikan X kurang 2. Maka didapat hasilnya, X tambah 2 lebih besar dari 4 kali X kurang 2 di dalam kurung. Seperti itu. Jadi, kemudian X tambah 2-nya itu tetap diturunkan, kemudian lebih besar dari kalikan 4-nya ke dalam kurung. Jadi, 4X dikurang 8. Nah, jadi kita pindah ruas. Karena dia pindah ruas, maka tandanya juga ini berubah. Aturan lebih besar, jadi kebalikannya, yaitu lebih kecil. Jadi 3X lebih kecil dari 10, X lebih kecil dari 10/3. Jadi himpunan penyelesaian atau HP-nya kita dapat
X di mana X lebih kecil dari 10/3, X elemen bilangan real. Seperti itu. Baik, untuk eksponen tadi apakah sudah paham? Apakah ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah, Bu, sudah Baik. paham. Alhamdulillah, kalau sudah paham, kita lanjut kepada logaritma. Nah, di sini logaritma itu kebalikan dari eksponen. Yang mana eksponen tadi kita mencari hasil dari pangkat, akan tetapi logaritma ini kita mencari pangkat dari suatu hasil yang udah ditentukan. Nah, jadi di sini konsepnya ini berhubungan dengan konsep pangkat atau eksponen. Jadi nggak bisa kita pisahkan. Mereka tetap berkaitan antara eksponen dan juga logaritma. Nah, di sini kita bisa lihat bentuknya. Bentuk dari logaritma itu A log B sama dengan N. Jika dan hanya jika A pangkat N sama dengan B. Jadi di sini ada bilangan N yang merupakan hasil dari A log B. Nah, bilangan A pangkat N itu sama dengan B. Nah, jadi ketika ada bilangan yang dipangkatkan dengan E, hasilnya itu B. Nah, kemudian ketika sudah dapat si pangkatnya tadi, maka dapatlah juga hasilnya. Nah, tapi kalau udah dapat hasilnya, belum dapat pangkatnya, kita harus cari pangkatnya gitu. Cari pangkatnya terlebih dahulu, seperti itu. Jadi di sini didefinisikan secara umum, logaritma adalah sebagai berikut. A disebut bilangan pokok atau basis logaritma. Syaratnya itu A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Nah, jika A sama dengan 10, biasanya tidak perlu dituliskan sebagai bilangan pokok. Nah, jadi di sini dari definisinya ini maka timbullah bentuk umum dari logaritma ini. Baik, selanjutnya ada sifat-sifatnya, ada ke-8 sifat logaritma dan ini harus dipahami dan dihafal. Meskipun pelajaran itu tidak baik dihafal, akan tetapi sifat-sifat ini harus kita hafal juga dan juga kita pahami. Tidak bisa juga dihafal tapi tidak dipahami. Nah, jadi ada 8 sifat, bisa anak-anak ibu sekalian lihat atau bisa lihat di buku juga. Nah, ada 8 sifat mengenai sifat logaritma. Langsung saja kita lihat ke rumus identitasnya juga ada nih. A log A pangkat N sama dengan N. Jadi ketika ada A log A pangkat N, maka hasilnya si N tadi pangkatnya. Itu rumus identitasnya. Kemudian ada A log A itu sama dengan 1. Kemudian A log 1 sama dengan 0. Karena ketika A dipangkatkan 0 hasilnya 1. Dan A dipangkatkan 1 hasilnya A. Kemudian A dipangkatkan N hasilnya A pangkat N. Seperti itu dia. Dari situlah dia munculnya ada N, 1, dan juga 0. Nah, ini untuk rumus identitas logaritma. Langsung masuk ke contohnya agar lebih paham. Sederhanakanlah 2 log 4 ditambah 2 log 8. Nah, penyelesaiannya. 2 log 4 ditambah 2 log 8 sama dengan 2 log 4 dikali 8. Nah, kenapa Bu 4 dikali 8? Karena lihat sifat yang sebelumnya. Nah, ketika ada ditambah, maka hasilnya tadi atau B-nya itu bilangannya itu dikali. Jadi 2 log 4 dikali 8. Jadi 2 log 32 sama dengan 5. Jadi ketika 2 dipangkatkan 5, hasilnya 32. Nah, untuk yang contoh kedua, bisa anak-anak ibu sekalian coba sendiri. Ini sudah ada jalannya, bisa dipahami. Kita lanjut ke sifat selanjutnya. Sederhanakanlah 7 log 217 dikurang 5 log setengah ditambah 7 log 31. Nah, jadi di sini kita lihat 7 log 217 dikurang 7 log 31. Nah, itu hasilnya sama dengan 7 log 217 per 31. Nah, itu sama dengan 7 log 7 sama dengan 1. Jadi ketika 7 dipangkatkan 1, itu hasilnya 7. Makanya 7 log 7 sama dengan 1. Begitu juga untuk log 0,05 dikurang logaritma 5. Jadi hasilnya dibagi karena dia kan dikurang. Jadi hasilnya log 0,05 per 5. Jadi log 0,01. Baik, untuk contoh ketiga,
Sederhanakanlah 2 log 25 dikurang 3 log 5 ditambah log 20. Nah, kita sederhanakan. 2 log 25. Jadi, 25-nya ini kita pangkatkan 2. Sesuai sifat sebelumnya. Jadi, kemudian 3 log 5. Jadi, log 5 pangkat 3. Seperti itu. Kemudian ditambah log 20. Jadi, dia log 20-nya tetap. Nah, jadi kemudian ini pengurangan. Nah, kalau pengurangan, maka dia dibagi. Seperti sifat dari logaritma. Nah, jadi log 25 pangkat 2 per 5 pangkat 3 ditambah log 20. Jadinya log 5 ditambah log 20 sama dengan log 5 dikali 20. Nah, ini kenapa perkalian? Karena dia penjumlahan. Jadi kalau penjumlahan, bilangannya itu dikalikan. Jadi log 5 dikali 20 sama dengan log 100, sama dengan 2. Nah, jadi 10 pangkat berapa? Ketika dipangkatkan hasilnya itu 100. Jadi sama dengan log 100 itu sama dengan 2. Nah, seperti itu. Sampai di sini anak-anak Ibu paham sekalian? Paham, Bu. Nah, baik, di sini ada latihan soal. Sebelum kita masuk ke latihan soal, apakah ada yang mau ditanyakan, baik itu dari eksponen ataupun logaritma maupun contoh soalnya? Tidak ada? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Nah, jadi sebelumnya Ibu telah menjelaskan kita akan membuat suatu diskusi. Diskusi kelompok. Jadi di sini akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Nah, kelompok pertama itu yaitu Desti Ramadhani dan juga Anissa. Kelompok kedua Asti Indah dan juga Lisa Rahmadani Pohan. Nah, jadi masing-masing kelompok beranggotakan 2 orang. Nah, ini ada 5 soal didiskusikan. Nah, setelah didiskusikan, nantinya dipresentasikan atau dijelaskan hasil dari perhitungan kalian. Nah, jadi ketika nanti hasilnya sama dengan kelompok yang lain, berarti perhitungannya itu benar. Seperti itu. Jadi kalau benar ataupun salah, itu ada nilai tersendiri yang Ibu buat. Nah, itu berpengaruh untuk nilai semester kalian. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, Ibu beri waktu 15 menit untuk mendiskusikannya. Nah, ketika waktunya habis, Ibu mau langsung kelompok 1 menjelaskan hasilnya, kemudian lanjut ke kelompok 2. Nah, bisa dimulai dari sekarang. Baik, untuk anak-anak Ibu sekalian, waktunya sudah habis. Nah, Ibu mau tadi kelompok 1 terlebih dahulu menjelaskan hasilnya. Untuk kelompok 1 tadi ada Desti dan juga Anissa. Nah, siapa dari keduanya yang perwakilan menjelaskan? Saya, Bu. Baik, Desti jelaskan hasil dari perhitungan kalian. Soalnya kan diketahui. Nanti tunggu dulu. Ini apa atau jelasin juga jalannya? Enggak, langsung apa? Langsung hasilnya aja. Langsung hasilnya aja kan berarti. Iya, langsung hasilnya aja. Soal nomor 1 yaitu diketahui A sama dengan setengah, B sama dengan 2, dan C sama dengan 1. Berapa nilai dari A kurang 2 dikali B dikali C pangkat min 3 per A dikali B pangkat 2 dikali C pangkat min 1. Itu hasilnya 4, Bu. Baik, untuk kelompok 2 apakah hasilnya 4? Apakah sama hasilnya? Sama, Bu. Sama, Bu. Ya, benar. Untuk soal pertama, yang mana soalnya yang diketahui A-nya setengah, B-nya 2, dan C-nya 1.
Nah, yang ditanya itu berapa nilai dari A dikurang 2B dikali C pangkat min 3 per A dikali B pangkat 2 dikali C pangkat min 1. Nah, hasilnya itu 4. Nah, jadi jalannya atau caranya itu kita masukkan kepada bentuk dari eksponen tadi. Nah, sifat-sifat eksponen tadi. Nah, jadi di sini soal nomor 1 dijawab benar oleh kelompok 1. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi atau perhitungannya. Nah, lanjut kepada kelompok 2. Untuk Lisa dan juga Asti, siapa yang jadi perwakilan? Saya, Bu. Baik, untuk Lisa, tolong presentasikan hasil diskusi kalian. Baiklah, saya Lisa, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil jawaban diskusi kelompok kami. Yang mana soal nomor 2 yaitu tentukan bentuk sederhana dari 12 per akar 6 ditambah akar 2. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, jawabannya yaitu 3 dikali akar 6 dikurang akar 2. Itu, Bu. Baik, untuk kelompok 1, coba periksa apakah jawabannya sama. Sama, Bu. Ya, benar. Jadi, bentuk sederhana dari 12 per akar 6 ditambah akar 2 itu hasilnya 3 dikali akar 6 dikurang akar 2. Nah, ini merupakan soal dari eksponen. Nah, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil perhitungan dengan sangat baik. Nah, baik untuk anak-anak ibu sekalian, baik kelompok 1 dan juga kelompok 2, sangat baik mempresentasikan diskusinya dan juga perhitungannya itu sama-sama benar. Nah, untuk selanjutnya harus selalu seperti ini. Tidak ada anggota yang tidak diskusi. Jadi keduanya itu juga harus sama-sama bekerja sama. Kalau dalam ruang diskusi. Nah, jadi untuk materi kita pada hari ini mengenai eksponen dan juga logaritma, maka dapat Ibu tarik suatu kesimpulan. Nah, di mana eksponen itu sederhananya itu kita mencari hasil dari sebuah pangkat. Nah, ketika ada bilangan pokok yang dipangkatkan, kita cari berapa hasilnya. Di mana hasilnya itu yaitu hasil perhitungan dari bilangan pokok yang dikali sebanyak n pangkat dengan bilangan yang sama. Dan untuk logaritma, kebalikannya. Kita mencari hasil dari kita mencari pangkat dari bilangan. Di mana bilangannya itu yaitu hasilnya sudah didapat. Tetapi kita belum menemukan pangkatnya, jadi kita cari pangkatnya. Jadi, keduanya itu berbeda, tetapi saling berkaitan. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham sekalian? Sudah, Paham, Bu. Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, jadi sebelum Ibu tutup proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, Ibu beri tugas untuk anak-anak Ibu sekalian di rumah. Ibu ada berikan LKS. Nah, di situ ada soal uraian, ada 5 soal. Nah, pilih 2 soal yang menurut kalian mudah untuk dikerjakan. Nah, pekan depan dikumpulkan kepada Ibu. Baik itu bisa difotokan langsung kirimkan atau diubah dalam bentuk file langsung dikirim ke Ibu. Nanti Ibu akan buat Google Form-nya untuk pengumpulan tugasnya. Jangan ada yang tidak mengumpulkan tugas karena itu dapat membantu nilai di akhir kalian. Nah, jadi nanti dari tugas itu ada presentasinya yang dapat menaikkan nilai semester kalian. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Nah, baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa, doakan Ibu pimpin. Nah, untuk seluruhnya, doa dimulai. Doa selesai.
Terima kasih kepada anak-anak Ibu yang telah serius dan juga aktif dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini untuk materi eksponen dan logaritma. Untuk materi kita selanjutnya akan Ibu kasih info lagi agar bisa dibaca-baca terlebih dahulu di rumah. Nah, Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.